Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Al-Fatihah. 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 Sahibi hadzal kitab wal syarih. Al-Fatihah. Ridha ilahi ta'ala bi syafaati rasulullah. Wa li jalbil manafi'. Raddil madar. Kun lana wa la takun alaina ya Rabb. Takilna ila nafsi tarfat 'ain wal aqal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis deh agendanya, nanti naikin TikTok saya. Baru nanti perangkatnya. Nah. Yaqulul mu'allif rahimahullah ta'ala wa damana fa bihi barakati ulumih wa bikum muslimina fid dharain amin ila an qala. Setelah beliau kemarin menjelaskan bahwa yang terpenting dalam hidup ini ngejalanin tugas, itu namanya wirid. Kalau wirid dikerjakan nanti datang warid. Warid itu adalah hal-hal baik yang Allah beri dalam kehidupan, dimulai dari hati dan pikiran kita. Dan dimulainya warid itu datangnya ke dalam hati. Karena semua yang hadir dalam hidup itu dimulai dari hati dan pikiran kita. Itu kita harus bangga gitu. Jadi jangan ini mau kapan? Ininya datang, ininya kapan? Dimulai dulu dari sini. Itu makanya kalian saya suruh baca itu. Mulai dulu dari sini. Karena rezeki itu datang kepada yang tenang, yang bahagia. Beneran. Kalau kita bahagia, kita tenang, kita enjoy, kita happy, kita syukur. Paham? Paham? Bukan merenung, doa. Alhamdulillahilladzi. Bangun tidur itu suruh syukur gitu. Bangun tidur ingat utang, bangun tidur ingat susah. Ya udah, sepanjang hari susah. Maka orang iman itu mulai aktivitasnya syukur. Dan syukur saya sekarang banyak banget. Nah, itu perlu dilatih. Nah, nanti kita mungkin asatid emang harus ada bicara khusus saya. Ini karena semua ini pola yang kita bangun. Nah, kalau wirid dijalani nanti warid tuh datang. Warid tuh datang ke dalam hati pikiran kita dulu. Jernih, enak hidup itu. Sama guru yakin. Sama dunia nggak peduli. Ayo, hati-hati ini. Dunia itu maksudnya kamu nggak pengen jahat ke orang. Diingat, dunia itu yang kemarin saya di status saya. Dunia itu apa yang mencelakakan kita? Dunia akhirat. Ki, kamu punya duit, ngumrohin orang tua. Celaka kamu. Berarti duit itu bukan dunia itu. Dunia itu apa saja yang ngebelokin kita dari Allah. Yang mencelakakan kita dari Allah. Itu harus ditanam dulu mindset yang benar. Kalau disebut dunia itu duit, ya udah, duit itu jadi musuh kamu. Kalau musuh ada datang. Yang sering datang teman apa musuh? Teman kan? Yang sering datang yang kita cinta apa yang kita benci? Yang kita takut atau yang kita nyaman dengannya? Jadi benahin dulu nih. Dan semua masalah itu mulai dari pikiran. Dari pikiran muncul
ucapan. Dari ucapan muncul masalah. Nabi SAW yang sebut al-bala muwakkal bil mantik. Ujian, kesusahan itu terkait erat dengan ucapan orang. Ucapan itu dari mana? Pikiran. Jadi kamu harus bangga nih baca buku yang saya suruh baca itu. Biar hidup kita berubah. Kalau kata Babe Jamil disebutkan law of projection. Hukum proyeksi. Apa yang Adek tampilin di proyektor, itu kan ada di laptop. Nggak mungkin di situnya gambar kucing semua, di laptopnya gambar gajah, nggak mungkin. Paham nggak Ki? Nah yang di proyektor itu alam nyata. Kenapa ada alam nyata? Karena di pikirannya ada. Gitu. Jadi berbanggalah kalau kita Allah Subhanahu Wa Taala beri terus nih kepahaman-kepahaman baru. Dari mana kepahaman? Dari wirid. Ya wirid saya kan doa melulu, saya tawasul sama guru, saya cinta sama guru, saya nyambungin hati ke guru. Itu tuh datang itu. Nah kalau kita jalanin wirid terus dengan baik, kita beramal yang terbaik. Baik amal zahir maupun batin, kata beliau, nanti yang datang adalah amdad. Yang datang adalah anugerah-anugerah Allah. Beliau menyebutkan di sini wurudul amdad bihasabil isti'dad. Datangnya pertolongan-pertolongan Allah khususnya yang terkait dengan batin, baru nanti kan tadi kan kalau di laptopnya ada, nanti di proyektornya ada. Kalau batinnya sudah rapi, luar hidupnya juga rapi. Idza saluhat apa? Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Nah, hati dan pikiran ini sepaket. Hati dan pikiran ini sepaket. Dan hati nanti yang Allah akan nilai itu. Hati yang akan Allah nilai. Yang disebut sama orang-orang training sekarang, orang motivasi disebut dengan alam bawah sadar. Itu hati kita. Ya Allah minta duit, tapi di hatinya Allah marah nggak ya saya kalau saya minta duit? Nah ini alam bawah sadar, ya udah nggak dikasih sama Allah. Jangan. Makanya itu tadi dibenahi dulu pikirannya. Dunia itu segala yang mencelakakan. Kamu pengen punya mobil Ki, biar ngepot. Di depannya orang yang pernah bilang kamu dasar manusia yang terlahir miskin. Itu namanya dunia. Karena kamu pengen balas dendam. Tapi kalau kamu punya duit, mau ngubrohin orang tua, mau bantu maslahat pondok, mau ngebantu yatim, miskin, fukoro, dunia dari mana ya begitu? Itu bentuknya dunia tapi jadi amal akhirat. Ya sebaliknya, kita punya ilmu luar biasa, kita pakai full sunnah, kita sholat tahajud tapi Ustadz kok pakaiannya begitu, Ustadz kok nggak tahajud seumpama, maka itu menjadi amal dunia. Kenapa? Karena hal-hal itu mencelakakan dia dunia sampai akhirat karena sombong dan ngeremehin orang lain. Jadi jangan picik memandang dunia. Dengan kita terus menjaga wirid, maka Allah akan datangkan pertolongan-pertolongannya. Karena pertolongan Allah itu datang sesuai kesiapan. Nggak usah gitu-gitulah. Contoh, siapa yang dikasih motor sama orang tua? Yang dewasa. Berarti kan dia udah siap tuh. Masa anak TK dikasih motor? Kalau dikasih motor gandeng yang kecil tuh. Kayak siapa tuh? Kayak Zaki dulu tuh. Nggak mungkin Juher saya kasih itu. Jadi udah tenang aja lah sama Allah tuh, tenang aja. Allah ini kalau kasih kita, kalau kita udah siap. Dan beneran loh, kalau kita paham. Kadang-kadang apa yang kita mau dan belum Allah kasih. Itu belum sekarang. Saya berpikir tuh, kalau dikasih banyak dulu tuh, ngeri emang. Ngeri gitu. Ngeri maksudnya apa? Ya kita punya pondok belum rapi. Kita punya hati, akhlak, pikiran belum rapi. Tapi ketika Allah udah rapiin dalam nih, ya Allah nggak apa-apa deh sekarang. Kita siap. Dan ternyata, Dek, nyari ininya itu bukan keluar, Dek. Ininya itu bukan keluar, Dek. Nuntut, itu namanya nggak paham. Makanya bagian dari doa kita sekarang, Allahumma rzuqna husnal adabi ma'ak. Ya Allah, rezekikan kami untuk bisa punya adab yang baik sama Engkau. Jangan-jangan kita nih nuntut kata Allah nih orang sholat kagak bener, apa kagak bener. Ya Allah marzuqna husnal adabi ma'ak.
Nah, sehingga ada ungkapan ulama al-musyahadah ba'dal mujahadah. Jadi orang itu akan menyaksikan kehebatan Allah, orang akan menyaksikan kesuksesan di depan matanya, akan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat, maha sempurna. Allah buka itu selepas mujahadah. Sama nih. Mujahadah juga definisikan yang baik gitu. Mujahadah itu bukan hidup susah. Kalau mujahadah kamu persepsikan hidup susah, di agama ini harus hidup susah, ya kamu susah. Mujahadah itu ngejalanin perintah, ngejauhi larangan, begitu aja hidup takwa mujahadah itu. Paham nih? Kamu bisa bangun malam, kamu bisa hormat sama guru, kamu bisa ngaji, kamu bisa nggak maksiat, itu mujahadah. Mujahadah kok hidup susah, ya susah beneran. Nah kalau kita betul-betul sudah mujahadah, nahan nafsu, gembirain Allah, ngelakuin ketaatan, jauhin maksiat, beri manfaat kepada orang, tidak menzolimi mereka, tidak membuat mereka sedih, kecewa. Nanti kita akan menyaksikan kesuksesan demi kesuksesan akan Allah hadirkan. Termasuk kesuksesan pertama adalah kita ngerasa dekat banget sama Allah. Kita ngerasa Allah yang terpenting dalam hidup kita. Kita ngerasa Allah itu yang maha baik. Kita ngerasa Allah itu sudah mencukupi semuanya. Kita ngerasa Allah ngedengar semua doa kita dan mengabulkan. Dari mana itu? Mujahadah dulu. Ya nggak ujuk-ujuk gitu bahasanya. Ya gampangnya kayak orang kerja lah. Ya. Musyahadatul ujur gitu. Ba'da mujahadatil amal. Kurang lebih gitulah. Kerja dulu baru bisa ngelihat gaji, bisa ngelihat fasilitas, kurang lebih begitulah. Kemudian beliau menyebutkan wa biqadri takhliyah takunu tahliyah at-tahliyah ba'da takhliyah. Ya. Selepas kita ngebersihin diri dari yang gak baik, maka Allah akan kasih di dalam diri ini sifat-sifat yang baik. Benar gak? Gimana Allah mau kasih keagungannya? Bagaimana Allah mau memberikan kemuliaan di dalam hati kita, sementara hati kita penuh sombong, penuh ngeremehin orang, suul adab sama guru, apalagi hati kita benci sama orang, hati kita pengen orang celaka. Maka bersihin dulu. Kalau udah bersih nanti Allah kasih tahliyah. Tahliyah itu artinya hati kita akan dihias sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagi-lagi semua tentang dalam, yuk bersihin dulu. Ya, dari segala kepentingan selain Allah. Ya. Bersihin dulu dari segala kebencian, bersihkan dulu dari ingin mencelakakan orang lain, bersihin dulu. Nanti Allah akan perindah diri kita, zahir dan batin, dan semua dimulai dari batin. Nah, anugerah-anugerah yang Allah kasih ini apa fungsinya? Nanti hati kita makin bersih dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dari selain Allah itu lagi-lagi ini perlu dijelasin kadang-kadang. Bukan gak penting uang, bukan. Tapi ngejar uang itu demi Allah lagi. Paham gak? Buat apa Ki duit Ki? Pengen nyenengin orang tua, masa ngerepotin melulu. Bagus gak tuh? Dan cara nyari uangnya Ki, itu minta sama Allah. Cara nyari uangnya, mana yang bikin Allah makin senang. Paham gak? Bukan yang di luar ngumbar aurat, gabung sama perempuan, gitu, paham nggak? Nanti kalau kita dikasih madat sama Allah itu, jadi nanti seumpama kita berharap uang, caranya baik, ngeluarinnya baik. Dan cara nyari uangnya juga nggak menghamba, nggak ngemis-ngemis ke orang. Yakin dulu ke Allah, ya Allah, ya Allah, gitu. Itu makanya saya tanemin dulu mindset ke kamu, biar ngerti nanti. Kalau enggak, ini kita kayak cacing kepanasan tuh. Ada kesempatan apa? Lari sono, lari sini, lari sono. Sok baca bener-bener. Ini saya pesan betul sama kalian. Nah makanya buku-buku itu saya simpulkan nanti biar saya share sama kalian. Termasuk yang saya share itu amalin tuh. Gimana narik rezeki pagi. Nanti gimana itu doa pagi. Keren itu. Nanti kita tenang. Oh astagfirullah, ternyata selama ini ngapain sih sonok saya. Gitu. Jadi semua dari dalam. Ya, sehingga nanti hati kita udah nggak terpaut sama orang. Udah Allah aja, udah doa aja yang banyak. Tugas yang ada di depan dari Allah ini lakuin semuanya. Sok coba. Enggak jauh-jauh.
Ya, dan hati disucikan dari seluruh hal yang mengotorinya. Ya. Nah, hilangin tuh semua benci sama orang, ya. Julid ke orang. Nah, orang-orang yang hatinya bersih, jiwanya tenang, ya, ruhnya bercahaya, kemudian sanubarinya suci. Ini tiap waktu Allah SWT kucuri hujan, rahmat kucuri hujan, kebaikan-kebaikan. Sehingga ilmu-ilmunya tuh bersih gitu. Ada aja datang tuh jeger. Kepahaman baru, ilmu baru, hikmah baru, madat baru dari Allah SWT melalui para masyayikh kita. Beneran, ya karena wadahnya bersih. Siapa orang gak pengen? Kenapa kita ada di masjid ini? Karena bersih. Ini masjidnya 70 tahun gak dipakai. Hah? Sana tai apa? Ada apa? Sana ada anjing nungguin. Paham gak? Akhirnya kabur semua. Maka bersihin dulu dalam ini. Udahlah ikutin pagi Ki Hikam. Mau baca buku. Kalau ada kajian-kajian saya ikut. Yang sore juga apa. Itu dulu. Sok dengerin. Bentar lagi Allah kasih. Kenapa zahir kita belum benar-benar, realita hidup kita belum rapi? Dalamnya masih berantakan. Ya, sehingga kalau orang tuh sudah bersih, dalamnya udah beres, baru tuh Allah kasih tuh anugerah-anugerah istimewa, sehingga hatinya tuh penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah dia mengerti, oh maksudnya ini. Akhirnya udah istighfar aja kalau ya Allah, Engkau nggak pernah salah. Ini kesalahan hamba, kesalahan berpikir, kesalahan bersikap, dan sikap dari kesalahan berpikir dulu. Masya Allah. Nah, maka kalau kita sudah zuhud dunia secara total, diingat, saya jadi mudir. Ini saya praktekin bagaimana kita zuhud dunia dengan total. Saya jadi mudir bukan mau nyari untung sendiri. Ada nggak orang jadi mudir mencari untung sendiri? Ada. Dunia tuh begitu tuh. Jahat gitu. Tapi kalau saya mau jadi mudir, pengen 100% gembirain Allah dan Rasulnya, memberi manfaat. Mau nyusun kurikulum sebaik-baiknya supaya umat ini punya solusi. Itu dunia. Kan. Ini dunia itu semua niat jahat dari apa yang Allah titipkan. Atau bahasa simpel saya dari dulu, jangan punya kepentingan. Jangan punya kepentingan. Paham nih? Seumpama nih. Dan saya udah niatin nih. Pondok rapi, bangunan udah rapi, tanah udah luas, program kita udah matang. Alumni-alumni sudah menyebar dan jadi orang hebat. Saya buat mahal pondok. Dunia apa enggak ini? Lihat niatnya. Kok tetap aja murah? Kita nyari donasi kemana-mana, ustadz susah. Mana yang tidak zuhud yang mana? Yang murah yang tidak zuhud itu. Kenapa? Karena ustadznya susah. Akhirnya ustadznya nggak bisa tawajuh. Akhirnya anaknya terbengkalai. Allah suka nggak kalau anak terbengkalai? Enggak. Nah, nanti kalau udah bagus semua, saya mahalin. Nyari duit saya, iya. Demi kesejahteraan kalian. Demi kita bisa ngebantu lembaga lain. Jadi begitu tuh. Jadi jangan ada kepentingan. Artinya segala langkah yang kita lakuin itu buat nyenengin Allah, buat melakukan yang terbaik. Karena hari ini banyak orang tuh pura-pura zuhud, ujungnya jahat. Ujungnya apa? Jahat. Gratis, ujungnya ditilep, gratis, bantuan dari mana masuk ke kantong pribadi. Murah, ujungnya minta-minta kemana-mana. Jadi jangan takut itu. Paham ya, Nu ya? Sumpah kayak Pak Helmi jadi pemimpin. Lihat niatnya apa? Prakteknya apa di lapangan? Kalau niat nyenengin orang, gembirain orang, melayani orang, itu bukan cinta dunia, itu namanya zuhud itu.
Paham Ki? Ya, dan apa saja. Kis ala hadza ghairah. Ya, tinggal dikiaskan aja terus ke sana kemari. Pokoknya selagi niatnya itu Allah melakukan yang terbaik, apapun yang Allah titipkan kita berikan yang terbaik untuk umat. Jangan pernah takut. Walaupun uang kita seperti uangnya Qarun, ya, derajat kita kepemimpinannya seperti derajatnya Firaun. Jangan takut. Benar nggak? Jangan takut. Lah kan contohnya udah ada. Yang derajatnya bahkan lebih dari Firaun siapa? Nabi Sulaiman. Allah ridho. Karena beliau zuhud. Apa maksudnya? Jadi raja yang benar gitu. Ada yang hartanya banyak seperti Qarun tuh. Ada. Siapa? Nabi Sulaiman. Siapa lagi? Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Yang sedekahin harta nggak pernah habis-habis. Jadi semua di dunia ini netral. Ya kan netral itu pikiran kita. Maka datanya yang dimasukin ke dalam pikiran yang baik-baik saja. Nah kita ini dari kecil jangan cinta dunia. Nggak penting itu duit. Jangan, kita sekarang bilang ya segalanya perlu duit. Maka saya nyaman bersama duit. Saya cinta duit. Lah emang semuanya pakai duit. Kita bilang ya memang semuanya perlu duit. Apa namanya? Nah, semuanya perlu duit walaupun tidak semuanya bisa dibeli sama. Nah itu jangan gitu, udah plong aja, jujur aja lah hidup ini. Mau ke WC bayar Ki? Mau makan? Beli bensin? Jujur aja. Maka saya perlu duit. Maka duit saya harus banyak. Saya harus ngejar-ngejar duit. Untuk saya kembalikan lagi yang terbaik kepada pemilik duit. Ngasih yatim. Ini ngasih Pak Haji ini yang udah baik, bisa ngasih beras. Kan itu. Kenapa sih gitu? Kita nih sinis sama ini. Jangan. Jadi aslinya segala di dunia ini netral. Yang bikin negatif atau positif pikiran. Kenapa pikiran jadi positif dan negatif? Tergantung apa yang ditransfer ke dalam pikiran. Maka mulailah filter. Masukin ke dalam hati dan pikiran kita yang baik-baik saja. Orang tablik mah nggak ngurus keluarga, nggak usah didengar. Itu kan akhirnya kita ketemu orang tablik jadi kesel. Jangan. Ya, orang NU mah nyantai, seumpama dunianya nggak diurus. Jangan, nggak usah didengerin, nggak penting yang buruk-buruk itu mah. Akhirnya ketemu orang NU kita sinis. Kan gitu. Orang Islam mah malas-malas. Akhirnya setiap ketemu orang Islam ngomongnya orang Islam mah malas, orang kecewa. Orang Cina hebat-hebat. Akhirnya ketemu orang Cina kita minder. Nggak usah. Yang hebat nih orang Indonesia, Muslim. Paham? Ini penting kita nih. Karena dari pikiran data di dalam inilah kita bersikap. Ya maka, yang kata beliau nih, kalau kamu sudah zuhud total. Dan kamu putus segala harapan dari selain Allah. Udah makanya tuh. Doa itu tadi dari pikiran Ki. Pikiran kita nih bisa narik apa aja. Dan itu yang mengabulkan Allah. Udah pokoknya. Kita putuskan semua. Bukan putuskan hubungan, tapi putuskan harapan. Nanti kamu coba baca buku saya 3 itu, kamu akan sampai nanti. Tapi diamalin. Nanti kalau ada pikiran-pikiran yang ngelawan ya. Seperti saya tadi malam kan saya baca. Tulisannya doang sugesti. Apa bedanya mantra, doa, sugesti? Apa bedanya? Nggak ada. Itu pikiran kita doang tuh. Itu kejadian yang sama yang dilakukan oleh orang berbeda dan komunitas berbeda. Doa tuh yang ngelakuin kiai di majelis-majelis kebaikan. Mantra yang ngelakuin dukun, spiritualis. Kalau sugesti yang ngelakuin trainer, isinya apa? Ngomong. Ngasih data ke alam bawah sadar. Sama ada semuanya, Mak. Maka tadi malam saya sebelum tidur tuh saya mensugesti diri dulu gitu. Bahwa saya akan dimudahkan Allah urusan rezeki, berkelimpahan ruah. Kita karena udah ini dulu kan apa? Udah mental block duluan kan? Apaan sih begini-begini? Untung di ujung buku ada tuh mantra, doa, sugesti sama. Ngirimin data yang baik-baik ke dalam diri, nanti Allah respon gitu. Itu mah doa, udah gitu. Akhirnya saya masuk tadi ya. Doa ya.
Coba perhatikan, ada nggak setiap langkah Nabi yang nggak ada doanya? Banyakin doa. Nah, doa itu kata orang luar itu sugesti, afirmasi, kata dukun, mantra, semuanya terkabul nggak? Terkabul karena Allah itu ngabulin semua yang ditaruh di sini. Paham ini? Maka nanti kalau kamu sudah tahu Tuhan kita tuh maha hebat, Allah tuh maha hebat, ngabulin apa aja yang kita minta. Lu ngapain minta sama orang? Nah, selama ini kan nggak gitu deh. Ustadz kayak mau kiai, ada orang kaya datang, itu namanya nggak paham. Nanti saya bisa hipnotis pikir itu. Ada semuanya kekuatan doa itu. Sekali lagi, kalau kita udah nggak punya niat jahat di dunia ini, zuhud tuh ya, kita nggak punya niat jahat pada apapun yang Allah titipin ke kita, jabatan kayak uang kayak anak kayak istri. Yang kedua, harapan kita cuman ke Allah. Kita sudah terbiasa doa kita dikabulkan. Kita yakin bahwa apa yang kita minta semuanya udah dikasih kok. Yang ketiga nih, 3 aja rumusnya. Yakin sama guru. Bahwa guru-guru kita tuh orang annahum kumal. Mereka tuh orang-orang yang sempurna. Beneran nih anugerah-anugerah Allah kasih ini. Rahimallahu akhi Ustadz Mikdad. Dia yang ngebalin hati saya. Saya mah nggak ada masalah sama semua orang. Semoga Allah juga hadahullah, semoga Allah kasih hidayah juga buat. Jadi kalau hati kamu belum yakin sama guru, orang yang kenalin kita ke Allah itu guru. Kok kita lupa, kita ingkar, selesai itu Allah nggak kasih. Kan guru-guru kita juga dikasih lewat cintanya sama gurunya. Terus itu dari Nabi kan, terus turun tuh, terus. Ya kita nutup pipanya, kita pampet itu. Bukannya dibuka, dipampet. Paham tuh? Dan mereka adalah pelanjut para nabi. Fawallahil azim, demi Allah. Allah akan kasih kamu madat siang dan malam, bulan dan tahun tiap waktu. Wah, hadzalladzi jarrabtu, ini yang lagi saya rasain. Dan alhamdulillah insya Allah saya nggak punya niat jahat. Yang kedua, dulu memang saya masih ngarep sama orang, sekarang enggak. Udah saya doa aja. Bukan amal kita, Ki. Walaupun amal harus kita perbaiki, tapi ingat sebelum kita ngelakuin amal-amal yang baik, Allah yang udah sayang. Sekarang kalau orang itu dapetin rezeki harus pakai kerja. Anak kecil kerja apa? Bayi dijanin kerja apa? Orang gila kerja apa? Orang sakit kerja apa? Tapi apa yang dilakuin sama 4 makhluk yang tadi saya sebut? Apa? Dia tenang, dia yakin. Dia pasti makan. Dia pasti ada. Nah, kita sering mengaitkan rezeki itu dengan usaha. Itu yang dibahas oleh 3 buku itu, biar kita tuh yakin. Enggak, Tuhan kita tuh maha baik. Kamu minta aja dikasih. Lalu amal solehnya apa? Kata PPA nih. Ya amal solehnya jadi ayah yang baik. Jangan mikir jadi pebisnis yang baik, ntar dulu kejauhan. Basicnya gak ada, ujungnya bangkrut. Mentalnya gak ada, ujungnya bangkrut. Dan setiap waktu, setiap saat, aduh ajib. Sampai hatinya penuh dengan kenal kepada Allah. Hatinya ingat Allah terus. Dan hatinya kaljibalir rasiyah. Seperti gunung-gunung yang kokoh. Dan hatinya dijauhin dari segala yang buruk. Udah cukup, ini intinya. Udah saya kasih tahu intinya. Nah ini makanya suatu saat hikam ini akan saya simpulkan. Kita buat buku, kita buat kajian-kajiannya. Karena hikam ini isinya luar biasa hebat. Dan termasuk ini juga, Iqazul Himam ini, syarahnya Imam Ibnu Ajibah ini ajib. Dari kasih tahu kuncinya ya. Jangan punya hati jahat. Sama Allah yang yakin, sama guru yang yakin. Segala yang kamu mau Allah wujudkan. Tiap detik kamu dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala. Hadza billahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.